Iya. Oh, Bandung kan zaman itu emang terkenal sama banyak cewek cantik. Maksudnya iya. kok dapat yang paling top ini gimana caranya itu? Oh, ini ada yang cakep nih. Selamat siang para pemirsa, para penonton tercinta program Obrolan Sibung melalui YouTube channel Otis Almato. Lama kita tak berjumpa, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh yang pasti ada kenal. Ya, perkenalkan Mas Guntur Soekarno Putra. Selamat siang Mas Guntur. Selamat siang, Dek. Gimana kabar? Saya tahu orang manggil Anda Mas Tok. Betul. Betul. Boleh saya panggil Mas Tok juga? Saya lebih senang Mas Tok dipanggil ya. Mas Tapi Tok. kenapa kok Mas Tok? Padahal namanya Guntur bukan Mas Tur gitu atau Mas Gun. Ini ada ceritanya. Jadi pertama-tama dulu kan waktu kecil saya nggak bisa menyebut Tur. Jadi Guntul. Jadi bapak bilang masa dipanggilnya Guntul, apalagi setelah saya punya adik saya dipanggilnya Mas kan. Masa Mas Tul. Jadi kata bapak udah jangan Tul tapi Tok aja. Jadi jadinya Mas Tok. Mas Tok ya. Jadi sekarang populer sebagai Mas Tok Ya, ya. semua sahabat. Tapi kawan. kok kelihatannya berat ke Jawa ya panggilnya Mas ya. Padahal kan Mas Tok ini kan bapak dari Jawa, ibu dari Bengkulu. Nggak juga, bapak udah campur. Oh, jadi udah Bapak udah campur Jawa Bali. Indonesia ya. Udah Indonesia. Oke. Kalau lihat lahirnya saya orang Betawi lah. jadi sebetulnya kan Mas Tok ini dari kecil lahir di zaman perjuangan ya. Kemudian menjadi putra anak sulung dari seorang presiden. Kapan Mas Tok menyadari bahwa oh saya ini lain dari yang lain sebetulnya, saya anak pejabat tertinggi di Republik ini gitu? Enggak, saya tuh nggak pernah punya perasaan di usia berapa saya tahu bahwa saya ini anak presiden atau bagaimana. Saya sih kayaknya biasa-biasa aja ya, seperti ya nggak terasa lah anak presiden apa enggak, cuman ya kok saya waktu menjelang dewasa udah mulai sekolah, kok mesti ada pengawalan. Iya. Kemudian juga kok terkena aturan-aturan protokoler segala macam. Jadi umur berapa tuh Mas Anda sadar bahwa oh saya ini lain dari anak-anak yang bisa jalan-jalan kemana-mana gitu? Kalau perasaan lain nggak ada gitu. Saya karena teman main saya juga bukan kalangan-kalangan yang apa level anak-anak level tinggi. Saya teman main saya kan anak pelayan, anak supir, anak tukang kebun, masa kayak gitu. Jadi ya nggak terlalu ada perasaan nggak terlalu berbeda ya. Jadi lingkungan tinggal di istana itu fasilitas untuk bermain tetap ada ya. Ada. Main layangan, main petak umpet apa? ada layangan, petak umpet, gatrik, sepak bola. Lalu tentu teman di sekolah itu agak heran juga nih kok ada yang ngikutin terus gitu. Itu bagaimana Mas ceritanya pergaulan dengan anak waktu di sekolah atau di Ya, luar? kalau dia tanya, Tok, kok lu selalu ada yang ngawal segala macam? Tahu urusan jadi anak presiden mesti gitu. Oh, gitu. Tapi Anda sendiri dengan para pengawal itu cukup dekat ya, nggak ada? Dekat. Lalu itu tidak mempengaruhi Mas Tok sikap sebagai saya mesti jadi anak presiden terus jaim kalau orang istilah sekarang? Enggak lah, biasa-biasa aja. Biasa Saya aja. nggak tahu ya kalau orang ngelihat saya jaim apa enggak, tapi saya sendiri merasa saya biasa-biasa aja. Jadi ngomong lu gue gitu sama teman-teman. lu gue. Oh, ya kita kan nggak tahu. Jadi dari jauh kelihatannya ini untouchable gitu Mas. Lalu saya ingat Mas, waktu kecil saya nonton film Bung Karno perjalanannya ke Amerika. Saya lihat Mas Tok pakai jas paling keren waktu itu. Nah, apa tuh pengalaman yang paling menarik dari perjalanan ikut dengan Bapak tuh? Ya, sebagai anak umur 12 tahun waktu itu ya saya paling senang waktu ke ini. Kemana? Ke Disneyland. Iya. Iya. Dan waktu itu saya kan ya katakanlah blow on. Saya belum tahu ada apa roller coaster atau
apa itu yang naik itu. Jadi saya pikir naik gituan biasa aja gitu, tapi setelah naik di puncak melorot ke bawah, aduh, teriak-teriak. Ya. Nah, waktu zaman kecil kan kita dipuaskan dengan film-film Amerika, Mas ya. Tentu ada nggak semacam impian Mas Tok ingin, satu kali ingin apakah sekolah atau bekerja atau tinggal di Amerika, lihat dunia yang begitu? Nggak ada. Nggak pengen ya, Mas ya? Tapi film-film waktu itu di istana tuh bukan hanya film ini Amerika. Jadi selain film Amerika, kadang-kadang rutin, terutama untuk ibu, itu film India. Oh. Film India dan film Indonesia. Oh. Film Indonesia, Jenderal Kancil, si Pincang, segala macam tuh diputar waktu itu. Jadi nggak khusus harus Amerika. Jadi itu waktu datang di Amerika, saya ingat sekali tuh waktu nunggu Presiden Eisenhower di istana di White House ya, agak lama kan. Nah itu terbuka mata atau yang melihat Amerika yang kayak gini gitu ya, glamor gitu ya. Saya memang waktu lihat Amerika, buset. Terutama lihat high rise-nya ya. Iya. High rise building, tinggi-tinggi bener gitu. Jakarta belum ada waktu itu. Tahun 56 kan saya pertama kali ke sana. Nah, terus Mas Tok kan sekolah di Cikini ya? Ya Percik. Percik sekarang namanya ya. Jadi tentu teman-temannya juga gimana memandang Mas Tok itu di kelas, mungkin guru berani nggak marahin anak presiden? Berani. Nggak beda-beda. Ya misalnya nakal gitu bisa dipecat. Nggak beda-bedain. Kalau saya nggak bikin pekerjaan rumah disetrap, gimana disuruh berdiri di depan. Gue bilangin bapak gue lo nggak bilang gitu ya? Enggak. Pokoknya santai aja saya waktu itu rasanya. Tapi saya mula-mula sekolah bukan di Percik. Saya pertama kali dari Jogja datang, itu kelas 1 SR saya di Taman Siswa di Jalan Bungur. Oh, Taman Siswa. Sekolah di situ? Ya dapat kira-kira 6 bulan lah gitu. Oh. Nah 6 bulan saya pindah karena Taman Siswa tuh ininya jadwal pelajarannya tuh mulai dari pagi kan jam 7 ke jam 11 gitu. Nah saya tuh nggak bisa bangun pagi waktu itu. Jadi setiap ke sekolah telat, bersama ibu dipindahin udah ke Percik. Saya ambil sekolah siangnya. Oh. Itu kalau berangkat sekolah itu pakai forerunner gitu, Mas? Enggak. Cuman dikawal 1 orang. Oh. Terus adik-adik ikut ya? Ya, masuk kelas Percik semua. Nah, bagaimana Mas sama adik-adik itu teman di sekolah, kalau di rumah pergaulannya juga biasa aja, kakak sama adik gitu, kayak keluarga yang biasa-biasa lah. Oh biasa. Main sama-sama atau gimana. Nah ternyata saya lihat dari buku Mas Tok ini cerita bahwa Anda itu cukup gaul juga dengan anak menteng ya. Ada istilah mawar menteng segala yang cantik-cantik ya. Itu saya ingat tuh Mas Tok itu punya pacar banyak, betul nggak? Nggak benar. Enggak. Itu nggak benar. Banyak pengagum barangkali ya? Pengagum juga enggak. Tapi memang dulu kan waktu di eranya SMA lah mulai, SMP, SMA. Iya. Itu kan di Jakarta kan sering ada keluarga-keluarga itu kan bikin pesta. Iya. Pesta-pesta anak muda, pesta-pesta anak muda. Nah, biasanya kalau saya datang ke pesta anak muda, saya biasanya bawa katakanlah teman kencan gitu. Nah, itu aja. Tapi pacar sih enggak. Ya bisa pindah pesta ke sini dansa gitu. Bisa gitu. Hampir tiap malam minggu tuh Jakarta dulu ada pesta. Anak-anak muda. Iya. Banyak geng-geng kan waktu itu. Geng. Jakarta dibagi berapa geng kan. Tapi nggak pernah merasa terancam atau apa gitu, Mas? Enggak tuh. Enggak ya. Nah, waktu peristiwa Cikini, penggranatan, Mas Tok di mana tuh kok bisa selamat atau barengan dengan Bapak? Enggak, saya nggak bareng sama Bapak. Saya ada di tingkat 2. Oh. Di tingkat 2. Jadi saya waktu itu lagi di tingkat 2 tempat ini.
jual minuman, Oh. ada Itu ada bazar waktu itu ya Mas ya? bazar, Ah. ada Coca-Cola, ada Orange Crush, kita bilangnya Oranye Crush kan. Terus ada macam-macam lah itu. Nah, saya ada di situ beli minum. Oh. Tapi tiba-tiba kok saya dengar ada bledar gitu. Bapak di mana waktu itu? Bapak udah mau pulang. Oh. Saya nggak kepikir itu granat atau apa. Saya pikir itu apa knalpot motor, Iya. motor Harley-nya polisi. Oh. Tapi nggak tahu gimana kok jadi panik orang apa segala macem. Yang dari bawah ke atas berdarah-darah, anak-anak teriak-teriak segala macam. Saya mulai sadar, oh nggak bener nih, ini pasti ada sesuatu. Jadi terpisah sama Bapak? Oh iya, Masa diselamatkan sendiri oleh pengawal gitu? Bawa pengawal lagi udah nggak ketahuan kemana. Oh. Jadi saya masuk aja ke itu botol-botol apa kotak-kotak botol limun. Saya tiarap aja di situ. Oh. Sampai suasana reda, baru pengawal nyari. Baru ada ketemu. Oh. Udah. Oh gitu ya. Jadi waktu itu barangkali Mas Tok sadar ya betapa bahayanya saya sebagai anak presiden gitu ya. Enggak, saya nggak punya perasaan gitu. Cuman ya kasihan aja ngelihat teman-teman ada yang kena, ada yang meninggal segala macam gitu. Tapi nggak kepikir gua anak presiden ya nanti diancam granat apa gimana enggak. Lalu tapi sejak itu tuh diperkuat ada percobaan pembunuhan lain ya. Jadi makin susah keluarnya enggak? Enggak juga, saya tetap dikawal satu orang. Enggak ada diwanti-wanti oleh Bapak, jangan main-main gitu. Enggak, Bapak tenang-tenang aja tuh. Enggak ada bilang, awas ya kamu Tok. Sekarang ini keadaan bahaya atau gimana, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak ada. Biasa aja jalan normal aja gitu. Oh gitu ya. Nah sebetulnya berapa sering sih Mas Tok bertemu dengan Bapak, mengingat Bapak begitu sibuk dengan macam-macam gitu, apakah tiap hari ketemu atau cuma malam saja atau makan bersama atau gimana? Ya hampir setiap hari ketemu. Oh, ketemu cuman kadang-kadang ketemu cuman pagi waktu mau mandi apa gimana. Nah setelah itu udah nggak ketemu lagi malam waktu makan. Kadang-kadang ketemu makan siang. Tuh ditanya dong, ada PR nggak? Ada sudah ngerjain kerjaan sekolah belum? Gitu. Gitu. Biasanya yang nanya-nanya gitu ibu. Oh, ibu, ya. Ibu yang telaten ya. Begitu juga dengan adik-adik ya. Adik-adik juga gitu. Lalu Mas, Mas Tok sendiri melihat keistimewaan Bapak ya sebagai seorang tokoh ya mengajar Pancasila. Kapan tuh sadar bahwa wah, satu waktu saya mesti akan seperti ini gitu ya? Saya nggak punya pemikiran wah suatu waktu saya mesti seperti Bapak gitu, nggak punya. Cuman saya mulai menyadari ada mengenai Pancasila apa segala macam setelah saya mulai sering bicara sama Bapak gitu, kalau habis makan gitu kan kita makan buah. Nah, kalau makan buah kita ngobrol. Nah itu Bapak secara tahap demi tahap mengajarkan masalah-masalah politik, sosial politik gitu. Tapi Bapak nggak ngarahin wah kamu harus begini atau begini jadi apa nanti? Enggak. Malah Bapak udah dari sejak semula udah tahu bahwa malah di dalam kitabnya Cindy Adams, Bapak kan di situ udah nulis dan Bapak udah ngomong, pokoknya saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Guntur ini jangan jadi presiden lah. Oh gitu malah? Iya. Oh. Terus ibu gimana? Terus ibu punya pendapat lain dong? Enggak, ibu sih setuju aja. Soalnya Bapak sama ibu tahu sih watak saya emang watak nggak cocok deh jadi birokrat gitu, nggak mungkin cocok. Udah kelihatan. Sama protokoler saya nggak suka. Disuruh pakai baju jas kayak gitu, sipil lengkap, malas. Jemput tamu agung kalau nggak kepaksa-paksa nggak mau. Saya mendingan main sama anak-anak, main bola apa. Iya, terus sekolah ke Bandung.
Sekolah di Bandung. Setelah lulus SMA itu. Oh ya SMA. Tapi sebelumnya sudah main musik juga di waktu di. Udah. Oh ya. Saya Apa? sejak SMP. Waktu itu kan zamannya Elvis Presley ya. Udah Elvis Presley, terus Everly Brothers. The Brothers belum waktu itu. belum. Baru Elvis lah. Oh. Elvis, terus apa lagi sih? Pat Boone. Pat Boone. Oh. Terus penyanyi rock yang lain siapa ya waktu itu? Agak lupa. Nah, Anda sendiri terpengaruh oleh apa hobinya yang mana? Saya dari dulu fansnya Elvis. Oh. Oh gitu. Nah, Sampai sekarang. sekarang. Oh. Lalu waktu di Bandung kan main band, Mas Toh ya? Band. Aneka Nada kalau salah. Kanada. Oh. Terus itu gimana teman-teman kuliah yang cocok atau Nah, itu aneka nada macam-macam. Ada yang dari ITB, ada yang dari Unpad, ada yang dari Parahyangan. Nggak dari satu universitas. Oh. Nggak, saya masuk aneka nada itu karena begini. Waktu saya ke Bandung, saya udah mikir-mikir. Kan band saya di Jakarta waktu itu namanya Ria Remaja. Oh. Ya. Nah, tapi setelah saya lulus SMA, saya tadinya nggak mau masuk ITB. Saya saya daftar ke Akademi Angkatan Laut. Oh, AAL. AAL. Tapi di samping itu saya daftar juga ITB. Oke. Terus waktu itu apa ya? Oh ya, saya bilang sama Bapak, Pak, aku udah lulus SMA, aku daftar 2. AAL sama ITB, kata Bapak, terserah kamu deh. Dua-duanya bagus. Nah, terus saya bilang dalam diri saya sendiri, pokoknya siapa yang manggil duluan, itu saya masuk. Oh, nggak ada campur tangan Bapak misalnya, Bapak kan tinggal begini aja, terima anak. Nggak ada gitu. Nggak ada gitu zaman itu ya? Nggak ada. Nah, siapa yang panggil duluan, nah saya masuk ke situ deh. Rupanya ITB yang manggil lebih dulu. Oh. Ya udah, saya masuk ke ITB, daftar ke ITB. Oh gitu. Lalu jurusan apa itu, Mas? Saya ambil jurusan teknik mesin. Oh, ya waktu senggangnya baru main musik Aneka Nada itu. Ya, kalau dulu sih di Bandung boleh katakan tiap malam minggu kita main band, main musik. Saya main musik itu karena begini, saya kan jadi band di Jakarta udah bubar. Bubar ya remaja itu. Ya remaja. Nah, waktu di Bandung saya mikir, saya mau bikin band juga. Tapi saya pikir mesti bukannya sulit ya, tapi ngumpulin orang lagi, latihan lagi, segala macam lama. Jadi saya pikir-pikir, nah dulu pernah Aneka Nada main di Jakarta. Iya. Di lapangan Ikada dulu, sekarang lapangan Monas. Iya, Dulu lapangan Ikada kan. Aneka Nada main di situ masih nama Alulas dulu, The Alulas. Oh, The Alulas ya. The Alulas. Nah, waktu saya kenalan sama antara lain yang Samsudin Bimbo. Oh, sama Bimbo. Sam Bimbo. Terus saya kenal sama siapa lagi tuh? Iman Jumaidi. Nah, itu saya kenalan. Nah, waktu udah pindah ke Bandung, saya pikir-pikir, kalau bikin band lagi lama, latihan, lama. Saya kemudian nemuin Sam, saya panggilnya Lonang kan. Nang, kamu kan ada band ya, Alulas. Ya toh bener, tapi sekarang Alulas namanya udah diganti. Namanya udah jadi Aneka Nada. Oh. Nah, terus saya bilang, saya boleh masuk nggak ke Aneka Nada? Ya boleh, asal kamu lulus tes, katanya mesti dites dulu. Ya boleh, dites lah. Akhirnya diterima, masuk di Aneka Nada. Oh gitu, pakai tes segala ya? Padahal Anda udah terbukti main. Oh iya, tapi ya mereka memang begitu cara ininya. Kalau mau masuk itu. Iya. Cuman sebetulnya motivasi saya bukan itu aja. Sebetulnya ada motivasi uang saku juga. Karena walaupun saya di ITB, di Bandung, Bapak tuh kalau ngasih uang saku,
disamakan sama waktu Bapak kuliah di ITB. di ITB, THS. Heeh. Ya cuman berapa gulden kan, berapa Masa? gulden di kurs waktu itu cuman berapa rupiah buat ngeraktir sama temen apa beli bakso aja udah nggak. Oh, masa gitu ya? Iya. Wah, tega juga Bapak ya. Ah, nggak tahu lah. Kalau menurut saya sih dia nggak didik ya. Akhirnya ya udah di Aneka Nada kan setiap habis main kita ada pembagian uang kan dana. Karena kita kan profesional. Oh. Jadi kalau main Siap, yang ngundang tuh apa? Sekolah-sekolah. banyak lah, ada orang kawinan lah, ada orang anaknya ulang tahun, ada yang inaugurasi. Mereka tahu nggak bahwa ini ada anak presiden kalau diundang? Ya tahu. Tahu kan? Atau jadi menaikkan nilainya kali ya? Ah, biasa, enggak juga. Kita tuh ininya apanya? Rate-nya wajar aja kok, nggak mahal. Iya. Jadi Mas, 53 tahun itu tentu banyak suka dukanya ya. Lalu putranya satu orang, Pak? Ya, satu Putri. 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 Oh. Jadi nggak ada yang Mas Tok kan pernah nulis mengenai terah. Ya. Jadi yang berhak sebetulnya terah itu adalah putra-putri Mbak Heni. Ya. Ya, jadi terah. Kalau itu kan mengikuti adat dari Jawa Tengah. Jadi kalau adat Jawa Tengah itu yang dimaksud dengan terah itu harus garis bapak. Jadi dari semua cucu-cucu Bung Karno sampai ke cicit-cicitnya yang masuk ke dalam terah Soekarno itu hanya putri saya. Karena dia langsung dari bapak, saya, terus dia. Iya, itu ya. Nah, misalnya anaknya Mega nggak bisa dia bilang terah Soekarno. Karena dari bapak, Bapaknya. Mega, Iya. anaknya bapaknya tuh udah dari terah bapaknya. dari bapak Oh, harus. gitu ya. Nah, lalu Mas Tok pernah waktu nulis di Kompas, itu Mas Tok nulis Guntur Soekarno, Megawati Soekarno Putri. Apa disengaja atau emang kesalahan typo itu? Nah, kalau saya ambil yang praktis aja. Daripada saya kalau nulis Guntur Soekarno Putra, panjang kan. Tapi kalau Guntur Soekarno, udah. Oh, gitu. Saya pikir ada aturan internal di dalam. Enggak. Oh, guys. Hanya memang Bapak itu menganjurkan kalau menulis nama, itu jangan pakai OE, harus U. Karena sudah ada ejaan Swandi. Nah, tapi Bapak sendiri selalu nulisnya pakai OE karena udah kebiasaan. Ya, saya juga gitu. Saya ngikutin aja sama Bapak. Jadi saya pakainya juga Soekarno, Guntur Soekarno. Putra. Nggak pakai Putra. Nggak mau. Oh, gitu. Jadi, nah jadi Mbak Heni jadi putri satu orang. Lalu udah sebesar berapa? Siapa sekarang, Pak? Udah jadi anggota DPR. Oh, wah itu ikut, akhirnya terahnya itu diteruskan oleh putri ya, begitu Mbak Heni ya. Iya. Udah jadi Dia anggota. pintar pidatonya. Oh, Pidato gitu ya. pintar, politiknya pintar. Bagaimana tuh pembinaannya? Pembinaannya? Saya ikutin aja apa yang dulu Bapak kerjakan. Jadi ya saya lihat dia mulai ada nanya-nanya apa gimana. Kebetulan kan ada buku itu Bung Karno Bapakku Kamanku Guruku. Iya. Itu memang saya tulis untuk generasi milenial karena enteng itu kan. Nah, Itu ini kita hanya- bicara khusus nih mengenai generasi milenial nih, Mas Tok ya itu nanti kan ya. apa, jadi buku itu tuh berbicara mengenai humanismenya Bung Karno. Ya udah saya suruh baca aja dia itu. Nah, dari situ dia tertarik. Saya tingkatkan lagi baca misalnya Indonesia menggugat Ya. atau Pancasila sebagai dasar negara. Iya, iya, iya. Akhirnya dia udah matang ya udah. Oh, lepas deh ya. Lepas. Ya, dengan restu ibu dan bapaknya ya. Ya, Mbak Heni ya. Oke. Baiklah, terima kasih Mbak Heni ya udah mendampingi Mas Tok. Kita perlu ngobrol-ngobrol yang lebih Ya, silakan.